Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Buana Mustika dari SD 2 Terban. Pada sore hari ini saya berperan sebagai coach dan Pak Abdul sebagai coachinya. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Kita bertemu lagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak Dita. Ya, baik. Pak Dul, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kita mau ngobrol apa ini Pak Dul? Ya, kita ngobrol tentang sekolahan saja Pak. Ini saya ada sedikit masalah di sekolah. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol agar jalan keluar yang baik ya. Baik. Ada masalah apa Pak Dul di sekolahnya? Ini Pak Dita, di sekolahan saya itu ada murid yang sering tidak mengerjakan PR. Ini juga menjadi permasalahan di kelas ini. Tidak mengerjakan PR ya di sekolah. Pak Dul mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 5 Pak Dita. Kira-kira di kelas 5 ini siswanya banyak Pak Dul yang tidak mengerjakan PR atau hanya beberapa atau satu saja? Ada sekitar 5 orang Pak Dita. 5 sampai 10 kadang. Ini kalau menurut Pak Dul nih, di kelasnya itu antara skala berapa Pak Dul? Dari 1 sampai 10? Skalanya karena ini mungkin hampir separuh ya, berarti mungkin 5 Pak Dita. Skala 5. Iya ya, di skala 5 ya Pak Dul ya. Jadi di kelas Pak Dul ternyata ada masalah, yaitu siswanya banyak ternyata tidak mengerjakan tugas dari Pak Dul, padahal sudah dikasih tahu, diberikan Pak Dul untuk mengerjakan, begitu ya Pak Dul ya? Iya Pak. Saya Kira-kira ini sudah lama berjalan atau hanya baru-baru ini ya Pak Dul? Ya, ini baru-baru ini Pak Dita. Ini saya juga bingung dan kok bisa anak-anak saya seperti itu, banyak yang tidak mengerjakan PR. Atau mungkin Pak Dul lupa menginstruksikan atau mengingatkan anak atau bagaimana? Sudah Pak Dita, ini sudah saya sering beritahu secara langsung ataupun lewat grup WA atau yang lainnya juga. Jadi sudah diingatkan anak-anaknya gitu ya, tapi kok masih bandel, tidak mengerjakan gitu ya. Lalu Pak Dul ini pengennya bagaimana tentang anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut? Pengen saya ya anaknya itu bisa mengerjakan PR dan juga rajin di sekolah. Jadi saya tidak emosi jika anak-anak saya itu tidak mengerjakan PR-nya. Ya seperti pada Bapak Ibu guru umumnya ya. Jadi harapannya itu anak-anaknya saat dikasih tugas ya mengerjakan, gitu ya Pak Dul ya? Iya Pak, betul Pak. Kalau menurut Pak Dul sendiri nih, dalam situasi seperti itu ya Pak Dul, mungkin nggak kira-kira murid-muridnya itu untuk didisiplinkan? Kalau saya rasa mungkin Pak, bisa Pak, karena mungkin anak-anak kan bisa berubah ini. Gitu. Nah, menurut Pak Dul sendiri nih, strategi apa nih yang digunakan Pak Dul agar bisa anak-anaknya lebih giat atau lebih tahu tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas saat diberikan oleh Bapak Ibu gurunya ini? Ya Pak Dita, mungkin saya akan ke anak satu-satu atau saya beri motivasi, mungkin kurang motivasi dalam mengerjakan tugas, atau juga saya akan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita yang sudah pernah saya buat di kelas, dan juga mungkin
anak-anak harus mungkin saya ganti model soal-soalnya atau bagaimana atau biar tidak bosan mungkin anak-anak bosan dalam mengerjakan PR seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi dimotivasi, kemudian soal-soal yang lebih menarik, menantang, begitu ya Pak Dul. Jadi Iya. berarti kemungkinan bisa ya dirubah dari sikap yang malas atau lupa mengerjakan tugas bisa menjadi lebih bertanggung jawab gitu ya Pak Dul ya. Iya Pak Dita, betul sekali seperti itu mungkin. Nah, untuk yang rencana Pak Dul lakukan kira-kira bisa diterapkan di kelas Pak Dul ini? Mungkin nggak ya? Bisa Pak, mungkin Pak ini karena tapi belum saya coba, tapi nanti akan saya coba dan semoga anak-anak bisa berubah dan juga tingkat prestasinya Pak. Begitu. Kira-kira kalau Pak Dul menginginkan seperti itu, kira-kira bisa terlaksana kapan ya Pak Dul ya? Mungkin saya rencanakan minggu depan mungkin Pak ya. Karena Gitu ini ya. Kan bisa berarti ya Pak ya. Butuh waktu lama nggak Pak Dul untuk bisa mengingatkan anak seperti itu? kalau waktu itu saya belum tahu ya karena relatif gitu. Tapi mungkin kalau anak didisiplinkan lama-kelamaan anak mungkin akan terbiasa dan juga akan terbentuk karakter dari anak tersebut, yaitu wajib mengerjakan PR atau tugas-tugas terselesaikan Pak Dita. Oh begitu ya. Ya, Baik, dari percakapan ini kita apa yang kita dapatkan Pak Dul? ya tadi kita sudah mendapatkan solusi dari masalah saya Pak Dita. Ini saya memang bingung tentang murid-murid saya. Sekarang sudah ada titik terang, pencerahan, dan mungkin ini salah satu diskusi atau ngobrol-ngobrol yang ada manfaatnya Pak Dita. Mungkin anak-anak murid saya bisa berubah dan juga akan menjadi lebih baik. Itu ya Pak. Oke, jadi dari perbincangan kita ini secara tidak sadar kita memperoleh solusi dari masalah yang Pak Dul bicarakan seperti itu ya Pak Dul. Baik, saya ingin dengar cerita Pak Dul selanjutnya karena ini memang di penghujung sesi ya Pak Dul. Kita udahi perbincangan kita hari ini, tapi saya pengen dengar perbincangan selanjutnya saat kita bertemu. Begitu ya Pak Dul? Oke. Ya Pak Dita, nanti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi diri dari coaching yang sudah kami lakukan bersama Pak Dul, refleksi diri saya yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Pada percakapan saya dengan Koci pada sesi sore ini adalah saya sudah melakukan percakapan dengan Koci saya yaitu Pak Dul dengan baik dan lancar. Namun dari perbincangan saya dengan Pak Dul ada perlu yang ditingkatkan karena saya merasa diri saya memang harus banyak berlatih. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah ketenangan diri saya dalam berhadapan dengan orang saat berkomunikasi. Hal ini memang memerlukan latihan yang berulang-ulang untuk dapat menjadi sebuah kebiasaan. Setelah terbiasa tentu nanti akan dapat menguasai diri dan tenang dalam berkomunikasi dengan orang. Selain itu, yang perlu ditingkatkan lagi adalah keterampilan dalam menguasai alur tirta. Alur tirta ini sangat membantu saya dalam memandu, mengawali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada coach saya. Kemudian apa yang Bapak
lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah cukup dengan fokus mendengarkan dengan seksama keluhan atau apa saja yang disampaikan oleh coach mengenai masalahnya. Berharap dengan paham keluhan coach, saya sebagai coach mampu membimbing, mengarahkan coach untuk mencari solusi untuknya sendiri. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki present saya adalah berlatih dan terus berlatih. Karena menurut saya dengan sering berlatih ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam sesi sore hari ini dalam berbagai aspek, baik dalam alur tirta, presensi, atau yang lainnya. Selanjutnya untuk umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk Pak Dul sebagai coach, apa yang Pak Dul rasakan pada saat di coaching? Pak Dul, monggo. Baik Pak Dita, saya akan menjawab. Pada saat saya di coaching, perasaan saya merasa terbuka sehingga saya dapat mengutarakan isi hati saya dengan santai, bebas, dan saya merasa nyaman sehingga saya secara tidak langsung dapat bercerita, dapat menjelaskan permasalahan saya, dan saya mencoba mencari tahu sendiri tujuan yang saya harapkan. Dan juga saya juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi hingga saya memiliki rencana aksi nyata, dan juga saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang akan saya lakukan, dan saya akan membagikan hasilnya kepada Pak Dita. Terima kasih Pak Dita seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dul atas umpan balik yang diberikan. Untuk coaching pada sore hari ini dari saya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.